Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat beraktivitas. Yang berjualan semoga laris manis Tanjung Kimpul. Yang beraktivitas lain semoga lancar dan sukses selalu. Share lagi kegiatan saya hari ini di warung sembako. Ini aktivitas saya pada pagi hari saat saya buka warung sembako, teman-teman. Nah, ini kita lanjut mengeluarkan aneka barang-barang yang suka dikeluarin gitu ya, aneka macam kerupuk. Ini barang-barang titipan. Barang-barang titipan ini penghasil cuan, teman-teman ya. Lumayan, Rp500 keuntungan dari setiap bungkus yang ecerannya 5 ribuan gitu ya. Dan Rp300 dari yang ecerannya 2 ribuan, teman-teman. Nah, ini ada banyak banget barang titipan aneka kerupuk ini. Ada yang 1000-an juga. Dari sananya itu Rp800, kita jual 1000-an gitu ya. Ada juga yang 2000, yang eceran 5000, dan yang kalengan juga ada kerupuk-kerupuk gitu, dan juga aneka kue-kue gitu barang titipan ya, teman-teman. Ini lumayan untuk menambah kelengkapan barang di warung kita. Barang-barang titipan penghasil cuan tanpa modal ya. Modalnya hanya tenaga kita saja, teman-teman, mengeluarkan atau memajang gitu ya di rak-rak yang tempat kita menyimpan barang-barang gitu, teman-teman, aneka jajanan. Dan ini pastinya larisnya setiap hari gitu ya. Meskipun tanpa modal, tapi ini keuntungannya jika lakunya banyak, kita kebagian juga loh keuntungan yang lumayan besar, teman-teman ya. Nah, ini kita lanjut nyapu-nyapu dulu halaman, karena ini banyak banget sampah-sampah dari warung ya. Kecil-kecil banget plastik jajanan ataupun puntung gitu ya. Kalau yang jualan itu kan harus rajin memang, teman-teman, karena yang buang sampah itu sembarangan. Kadang orang lewat aja buang plastik bekas makanan atau bekas jajanan gitu ya, teman-teman. Jadi kita harus rapikan, harus kita sapu gitu ya. Pokoknya di warung itu banyak sampah deh ya, teman-teman. Bukan hanya sampah kita, tapi juga sampah orang-orang lewat gitu ya. Kadang yang terbawa angin jadinya ngumpul di depan warung kita gitu ya, teman-teman. Dan ini yang paling penting, kita harus membersihkan barang dagangan kita setiap hari ya, apalagi yang di pinggir jalan seperti ini, teman-teman. Banyak sekali debu-debu yang nempel di dagangan kita. Ini harus ditepuk-tepuk debunya, dipakein kalau yang pakai kemuceng gitu ya, biar debunya itu turun, bersih lah, teman-teman, lumayan. Jadi kalau orang pegang itu tidak berdebu banget, tidak tebel banget. Jadi kita harus rajin membersihkan barang-barang kita ini ya, teman-teman, karena namanya di warung itu kan debunya banyak gitu ya, nempel sana sini berterbangan. Apalagi ini kan terbuka tempatnya, jadi mau nggak mau kita harus mau membersihkan ya, teman-teman, setiap hari. Kalau kita tidak bersihkan ya otomatis banyak sekali debu-debu yang nempel di barang-barang kita ini, teman-teman. Nah, ini alhamdulillah ada yang beli, tapi saya itu lagi ngapain ya, tiba-tiba main di sini gitu, lagi nimbang apa gitu ya, teman-teman, dan ada yang beli, jadi nanggung untuk melepaskan pegangan ya. Ini kita lanjut melayani pembeli dulu, teman-teman, dan kita sambil lanjutkan nanti beres-beresnya. Nah, kali ini ada yang beli, kita layani dulu yang membelinya, teman-teman, karena pembeli itu adalah raja, harus kita layani segera gitu ya. Apalagi kalau pagi hari seperti ini, kebanyakan orang ke warung tuh serba buru-buru gitu ya. Ada yang mau kerja, ada yang mau berangkat ngantar sekolah, dan mungkin mau mengerjakan pekerjaan di rumah, jadi harus buru-buru kita layani, teman-teman. Nah, setelah selesai melayani pembeli, kita lanjut lagi beres-beres lagi, teman-teman. Ini kita langsung nyatu-nyatuin barang-barang yang rentengan yang udah pada patah-patah gitu ya. Kita setaplesin satu-satu, kita gantungin lagi supaya tidak berceceran gitu ya. Namanya kita di warung itu kan banyak tuh yang patah-patah, kopi ataupun biskuit ataupun sampo, kita harus bereskan ya. Lanjut lagi ke beres-beres berikutnya, kita mau beresin mie instan, teman-teman. Ini aneka rasa mie instan paling laris setiap hari ya. Ini ada beberapa rasa ya, banyak banget rasa dari mie instan ini. Ada yang produk Wings, ada juga yang dari Indomarko ya, teman-teman, dan macam-macam deh. Lanjut kita beres-beres lagi di jajanan seperti ini ya, jajanan anak-anak yang laris manis setiap hari juga, teman-teman. Ini eceran 1000-an, 2000-an, dan 3000-an ada di sini, teman-teman ya. Oke, dilanjut videonya sore hari ini. Pak suami lagi beresin juga barang-barang dari produknya Garuda Food, teman-teman. Ini kita anterin buah tadi ya, karena ini cuaca terik sekali sore ini, alhamdulillah ya. Ini Pak suami lagi beresin aneka snack dari Garuda Food ya, teman-teman. Ini ada beberapa barang yang datang hari ini
dan kita beresin langsung. Dan Pak suami itu paling rajin banget beres-beres di warung ya. Kadang tuh merubah-rubah suasana dan memajang barang itu kadang dipindah-pindah gitu ya. Kadang saya juga bingung nyari ini di mana itu di mana, tapi ya mau gimana ya, hobinya dia begitu, ya udahlah, biarkan saja. Yang penting bersih dan tidak bosan juga di warung, sering-sering diganti posisinya gitu ya teman-teman. Kita lagi beresin juga aneka snack jajanan seperti ini. Kita lanjut lagi teman-teman ya, beres-beresnya, membereskan barang-barang dagangan supaya tidak berceceran dan lebih rapi lagi kelihatannya gitu ya. Sebenarnya kegiatan di warung sembako itu tidak ada habisnya teman-teman ya. Selain kita melayani pembeli, kita pun harus menjaga barang-barang dagangan kita ini agar terlihat rapi, bersih, menarik pembeli teman-teman ya. Karena pembeli itu senang banget dengan barang-barang yang bersih, terlihat terawat dan bebas dari debu-debu gitu ya teman-teman. Kadang ada yang orang bersih resik banget gitu ya, sampai minta tisu teh katanya gitu ya. Mau pegang ini debunya tebel gitu, saya tuh jadi gak enak dan suka malu sendiri ya teman-teman. Tapi namanya di warung itu kan wajar lah jika banyak debu, karena ini tempatnya terbuka, selalu banyak debu-debu yang berterbangan gitu teman-teman. Jadi wajar lah jika memang barang-barangnya itu ada yang berdebu dikit lah teman-teman ya. Dan mohon maklum aja ya, mungkin ini ada salah satu tetangga saya yang nonton video ini, harap maklum dan mohon maaf ya teman-teman. Karena setiap hari pun kita bersihkan, kita tepuk-tepuk gitu ya, tapi tidak semaksimal membersihkan satu-satu ya, wajar karena ini tempatnya terbuka. Beda dengan di minimarket yang tempatnya tertutup, rapi, rapat dan ber-AC pula teman-teman ya. Jadi mungkin kebersihan tuh lebih terjaga di sana ya. Kalau di warung sembako seperti ini ya wajar saja teman-teman bergelut dengan debu setiap harinya. Kegiatan di warung sembako ya teman-teman banyak banget, selain beres-beres, bersih-bersih, merapikan barang, melayani pembeli dan kita mengantar barang. Jika ada yang memesan barang lumayan banyak dan tidak mau bawa orangnya ya, kadang ada yang minta dianterin dong gitu. Seperti itu ya teman-teman, kita harus layani juga seperti itu, karena biar pelanggan tuh senang kita layani dengan baik ya. Meskipun tidak seberapa belanjanya, kalau kita diperlukan bantuan ya kita bantu mereka teman-teman ya. Karena kenyamanan pelanggan itu adalah kepuasan kita juga ya. Pelanggan yang puas dengan pelayanan pasti akan kembali lagi berbelanja di warung kita teman-teman. Dan begitu pun sebaliknya, kalau nggak puas dengan pelayanan kita, mereka akan kapok berbelanja di warung kita. Ataupun sekarang itu kan banyak banget tuh warung-warung lain yang saingan kita, pasti bakalan lari ke warung-warung sebelahnya teman-teman ya. Kalau pelayanan kita tidak baik dan tidak menyenangkan buat mereka teman-teman ya. Sekarang itu usaha warung sembako semakin merajalela ya, banyak banget saingan. Kita harus pandai-pandai menyiasati agar warung kita itu tetap diminati, tetap digemari sama pelanggan kita ya. Usahakan pelayanan terbaik ya. Berdagangan-dagangan kita juga diperhatikan kebersihannya, harus teliti telaten merawat barang-barang ya teman-teman. Dan ini ngomong-ngomong udah selesai beres-beresnya, udah sore hari pula, Pak suami tuh udah pulang mau mandi. Dan ini hasil karyanya beres-beres ya, menata barang-barang dari produk Garuda Food, rencengan-rencengan gitu dan beberapa biskuit tadi teman-teman ya. Ini hasilnya udah beres semuanya deh teman-teman ya. Sekarang kita tinggal nunggu Raja datang untuk berbelanja di warung kita teman-teman. Ini ada beberapa pilus aneka rasa eceran seribuan produk Garuda Food teman-teman ya. Ada juga yang katom gitu eceran seribuan juga teman-teman nih. Ini laris manis dan murah meriah cemilan ini teman-teman ya. Dan selanjutnya ini ada juga beberapa jajanan lagi dari produknya Manohara ya. Ini ada beberapa kacang aneka rasa teman-teman. Ada juga yang ini masih snack-snack jajanan 2000-an yang rencengan ya. Ini yang rencengannya ya teman-teman. Kalau yang untuk 2000-an eceran tuh udah di bawah dipotongin gitu ya, udah di rak-raknya. Ini yang untuk rencengannya. Memang sengaja kita pisahin, suka ada yang beli rencengan gini teman-teman. Oke, sekian dulu video saya kali ini, kegiatan saya di warung sembako ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.